Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi 1.2 A9 koneksi antar materi. Kesimpulan nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Fasilitator Ibu Sri Gunatun. Pengajar praktik Bu Ponjia. Saya sendiri Komaria sebagai CGP. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama ada mandiri. Kedua ada reflektif. Ketiga kolaboratif. Keempat inovatif. Kelima berpihak pada siswa. Nilai mandiri. Mandiri berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Segala perubahan yang terjadi di sekitar kita maupun ada pada diri kita muncul dari diri kita sendiri. Reflektif. Dengan mengamalkan nilai reflektif, guru penggerak diajak untuk mengevaluasi kembali pengalaman-pengalaman tersebut, hingga bisa menjadi pembelajaran dan panduan untuk menjalankan perannya di masa mendatang. Guru penggerak yang reflektif tidak hanya berhenti sampai berefleksi, namun juga sampai melakukan aksi perbaikan yang bisa dilakukan dan senantiasa terbuka untuk meminta dan menerima umpan balik dari orang-orang di sekelilingnya. Nilai kolaboratif. Seorang guru penggerak akan bertemu banyak sekali pihak yang mampu mendukung pencapaian tujuan. Guru penggerak yang menjiwai nilai kolaboratif mampu membangun rasa kepercayaan dan rasa hormat antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya, serta mengakui dan mengelola perbedaan peran yang diemban oleh masing-masing tiap pemangku kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan bersama. Nilai inovatif. Jiwa inovatif dari seorang guru penggerak agar bisa datang dengan penyelesaian masalah yang mungkin tidak biasa, namun tepat guna. Seorang guru penggerak yang mempunyai nilai inovatif ini mampu menggunakan nilai reflektifnya dalam mengevaluasi sebuah proses maupun masalah dan mencari gagasan-gagasan lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dibutuhkan kejelian dari seorang guru penggerak untuk melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya, baik dari guru lain, murid, kepala sekolah, orang tua murid, komunitas lainnya, untuk mendukung ide orisinal demi menguatkan pembelajaran murid. Nilai berpihak pada siswa. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak didasari pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Segala hal yang kita lakukan harus tertuju pada perkembangan murid. Sebagai guru penggerak harus mulai berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses belajar ini lebih baik, dan lain-lain. Keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Tadi dijelaskan, nilai-nilai guru penggerak ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada siswa. Peran guru penggerak 1. Memimpin pembelajaran 2. Menggerakkan komunitas praktis
3. Menjadi coach bagi guru lain. 4. Mendorong kolaborasi antar guru. 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam menjalankan perannya, seorang guru penggerak diharapkan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, pembelajaran terpusat pada siswa, menerapkan merdeka belajar, dan menerapkan sistem AMONG. Dalam pembelajaran dan praktik pembelajaran di lingkungan sehari-hari, hendaknya menerapkan semboyan ing ngarsa sung tulodo. Di depan dapat memberikan contoh yang baik. Ing madya mangun karso. Di tengah-tengah dapat mengobarkan semangat. Tutwuri handayani. Dari belakang memberikan dorongan. Jadi diharapkan seorang guru penggerak mampu menerapkan nilainya dan perannya dengan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga nilai yang ditekankan nilai inovatif. Yang tentunya dalam kaitannya ini, semua nilai ini saling mendukung dan perlu dijalankan bersama-sama guna menjalankan perannya dalam menentukan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan visi sekolah yang telah dibentuk. Strategi untuk mencapai nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, melakukan evaluasi diri sekolah yang melibatkan warga sekolah dengan berbasis data dan bukti. Evaluasi diri sekolah ini melibatkan warga sekolah, baik siswa, guru, kepala sekolah, komite, dan pihak-pihak yang terkait untuk mengevaluasi sekolahnya sehingga menemukan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikuatkan untuk dijadikan tindak lanjut. Menentukan prioritas, merancang dan melaksanakan program pengembangan sekolah dengan mengacu pada kebutuhan murid, ketersediaan sumber daya, serta visi dan misi sekolah. Selanjutnya, menginisiasi program pengembangan sekolah dalam lingkup terbatas untuk mendapatkan bukti keberhasilan sebelum diterapkan pada lingkup yang lebih luas. Jadi dilakukan uji coba sebelum diterapkan dalam lingkup yang lebih luas. Selanjutnya, mengimplementasikan pendekatan inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pengembangan sekolah. Dalam implementasi ini tentunya melibatkan berbagai pihak sehingga program yang dilakukan lebih efektif dan efisien serta tepat guna. Selanjutnya, mengorganisasi proses pengembangan sekolah untuk memastikan peningkatan kualitas proses belajar yang berdampak pada murid. Di sini kualitas proses belajar tidak hanya mengacu pada pengetahuan semata, tapi melibatkan pembentukan sikap, keterampilan, serta karakter siswa. Selanjutnya, mewujudkan peran sekolah untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah yang relevan. Jadi, sekolah perlu mengevaluasi atau menganalisis kearifan lokal yang ada di masyarakat sekitar, sehingga program yang sekolah canangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Selanjutnya, menggerakkan komunitas belajar, mendorong kepemimpinan murid. Itu diantara strategi untuk mencapai nilai dan peran guru penggerak. Pihak yang terlibat untuk mencapai nilai dan peran guru penggerak. Jadi dalam sebuah sekolah, banyak pihak yang terlibat, di antaranya ada kepala sekolah, komite sekolah, wali murid, guru dan siswa, komunitas praktis, pengawas,
Dan yang terpenting adalah Dinas Pendidikan selaku pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan. Peran kepala sekolah diantaranya sebagai penanggung jawab kegiatan di sekolah, merancang program sekolah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, memimpin program dibantu pihak-pihak yang terkait, melakukan supervisi atau pengawasan terhadap program yang dilaksanakan, melakukan evaluasi, hasil evaluasi selanjutnya melakukan tindak lanjut. Komite sekolah, perannya diantaranya sebagai mitra kerjasama sekolah, memberi pertimbangan pada sekolah, menampung dan menganalisis aspirasi masyarakat, sebagai pendukung baik segi dana maupun yang lain-lain, pengontrol atau pengendali, mediator sekolah dengan pihak-pihak yang terkait. Ada wali murid, perannya diantaranya yang paling utama yaitu mitra kerjasama pendidikan di rumah. Kemudian memberikan pertimbangan kepada sekolah, memfasilitasi kebutuhan belajar siswa, sebagai pendukung program sekolah, sebagai pengontrol atau pengendali perkembangan sekolah, sebagai pengevaluasi. Guru, perannya diantaranya sebagai pemimpin pembelajaran, memberi pertimbangan kepada sekolah dalam menentukan program, memfasilitasi kebutuhan belajar siswa dalam belajar, misalkan mencari sumber-sumber belajar yang relevan. Memberi teladan dalam membentuk profil pelajar Pancasila sebagai pengontrol dan pengevaluasi. Kemudian siswa, perannya diantaranya pelaksana pembelajaran, memberi pertimbangan materi yang dipelajari, aktif dalam kegiatan atau program sekolah, sebagai objek ketercapaian visi, rekan guru dalam belajar, sasaran evaluasi. Komunitas praktis, perannya diantaranya sebagai narasumber, forum diskusi, pendukung program sekolah, supervisor, penggali kearifan lokal, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Pengawas perannya sebagai narasumber dalam kegiatan kedinasan. Supervisor sekolah secara menyeluruh, sebagai mediator, sebagai motivator sekolah, sebagai pembina dalam kemajuan sekolah. Kemudian evaluator. Dinas Pendidikan sebagai penentu kebijakan, supervisor sekolah, evaluator. Demikian tadi koneksi materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.